Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga kalian semangat terus ya untuk mengikuti mata kuliah konsep dasar PKN yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Rahmat MSI dan juga Bapak Faisal Sadam. Nah, di pertemuan kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Alia Fatihah Hendayana dengan NIM 26495. Saya Sipa Aulia dengan NIM 29748. Nama saya Vivi Amalia dengan NIM 277-104. Dan saya Winda Ulia Rahmani dengan NIM 2009177. Materi yang akan kami bawakan yaitu perkembangan civic di dunia dan juga di Indonesia. Nah, untuk mengetahui apa itu civic, bagaimana awal kemunculannya, hingga saat ini kita mengenalnya dengan nama PKN, langsung saja simak penjelasan. Sebelum kita masuk ke sejarah PKN atau civic, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu civic. Civic secara etimologis berasal dari kata civitas dari bahasa Latin, citoyen dari bahasa Prancis, dan citizen dari bahasa Inggris. Yang ketiganya memiliki arti sebagai warga negara. Lalu pada zaman Imperium Romawi, civic diartikan sebagai kehormatan, sebagaimana dalam kalimat civitas Romaeum sum, yang artinya aku adalah negara Romawi, di mana kehormatan tersebut terletak pada hak-hak istimewa, seperti ikut serta dalam pemerintahan yang tidak dimiliki orang lain, atau yang bukan warga negara Romawi. Dan secara terminologis, civic diartikan sebagai studi yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintahan dan hak kewajiban warga negara. Jadi, civic, citizenship, dan kewarganegaraan adalah pola hubungan timbal balik antara pemerintah dan yang diperintah atau rakyat, yang kedua belah pihak diikat dengan seperangkat hukum atau undang-undang. Selanjutnya, ada perkembangan civics di dunia. Yang pertama yaitu civics di Amerika. Civics mulai diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1790 dalam rangka mengamerikakan bangsa Amerika, atau yang terkenal dengan nama Theory of Americanization. Civics ini kemudian dimasukkan ke dalam kurikulum selama abad ke-19 ketika sebagian besar orang-orang berimigrasi ke Amerika Serikat yang berasal dari benua Eropa, seperti Prancis, Inggris, Jerman, Belanda, Italia, Spanyol, Portugis, dan lainnya. Untuk menyatukan bangsa Amerika yang terdiri dari bermacam-macam suku, bangsa, ras, maupun etnik ini, maka dikenalkanlah civics. Diharapkan dengan adanya civics ini akan memiliki satu identitas sebagai bangsa Amerika. Pada mulanya pelajaran civics ini hanya membahas tentang government saja atau hanya pemerintahan saja. Namun dengan perkembangan masyarakat, muncullah gerakan community civics pada tahun 1907 yang dipelopori oleh W. Adun. Maksud dari gerakan ini adalah agar civic lebih fungsional menghadapkan siswa pada lingkungan atau kehidupan sehari-hari dengan luang lingkup lokal, nasional, dan internasional. Tidak hanya itu, selanjutnya dibicarakan pula prinsip-prinsip ekonomi dalam pemerintahan, dan dibahas pula masalah-masalah pekerjaan bagi warga negara. Dengan demikian, isi civic berkembang bukan hanya mengenai demokrasi politik saja, namun juga tentang ekonomi dan demokrasi sosial. Sejalan dengan gerakan community civic, timbul pula gerakan civic education atau yang dikenal dengan civic education movement yang dipelopori oleh Howard Wilson. Ciri-ciri gerakan ini adalah yang pertama yaitu civic education meliputi seluruh program dari sekolah. Yang kedua, civic education meliputi berbagai macam kegiatan mengajar yang dapat menumbuhkan hidup dan tingkah laku yang lebih baik dalam masyarakat demokratis. Yang ketiga yaitu civic education termasuk pula hal-hal yang menyangkut pengalaman, kepentingan masyarakat pribadi, dan syarat-syarat objektif hidup bernegara. Civic di dunia. Pendidikan kewarganegaraan dilakukan dan dikembangkan di seluruh dunia, terutama di negara demokrasi.
karena menurut International Commission of Jurists menetapkan salah satu syarat negara demokrasi adalah adanya pendidikan sivik, meskipun dengan berbagai macam istilah dan nama. Misalnya civic education di Amerika, civics di Inggris, Staatsburgerkunde di Belanda. Selanjutnya, ada faktor-faktor karakter civic education di suatu negara. Yang pertama, sejarah negara. Yang kedua, posisi geografis negara. Yang ketiga, struktur politik negara. Yang keempat, sistem ekonomi. Dan yang kelima, tren global. Selanjutnya, perkembangan civic di Indonesia. Civic atau yang saat ini kita kenal dengan nama PKN, mulanya diperkenalkan pada zaman Hindia Belanda, yang materinya mengenai masyarakat pribumi, ketatanegaraan, bidang sosial, dan juga hukum. Selanjutnya, kami telah membagi civic menjadi 4 periode perkembangan berdasarkan pergantian namanya. Yang pertama, kewarganegaraan atau civic pada tahun 1957 sampai 1962. Pada tahun tersebut, civic diperkenalkan untuk membahas cara memperoleh kewarganegaraan dan juga kehilangan kewarganegaraan. Kemudian, pada tahun 1962, terbitlah buku civic, Pedoman Kewarganegaraan, Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia. Akhirnya, civic membahas sejarah kebangkitan nasional, Undang-Undang Dasar 1945, pidato-pidato politik kenegaraan yang diarahkan untuk nation and character building, bangsa Indonesia. Yang kedua, pendidikan kewargaan negara pada tahun 1968 sampai 1969. Pada tahun tersebut, civic berubah nama menjadi pendidikan kewargaan negara. Pendidikan kewargaan negara materinya berbeda di tiap tingkatan, yaitu di SD, SMP, dan juga SMA. Di SD, pendidikan kewargaan negara meliputi pengajaran sejarah Indonesia, beberapa tentang civic, dan juga ilmu bumi. Di SMP, pendidikan kewargaan negara mengidentikan civic yang isinya meliputi sejarah kebangsaan, kejadian setelah Indonesia merdeka, dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Dan di SMA, pembelajarannya sebagian besar terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, PMP atau Pendidikan Moral Pancasila pada tahun 1973 sampai 1984. PMP pertama kali diperkenalkan pada GBHN 1973. PMP berisi materi dan pengalaman belajar mengenai P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Beberapa nomenklatur yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan pada masa Orde Baru antara lain pendidikan Pancasila, pendidikan P4, pendidikan sejarah, perjuangan bangsa, dan pendidikan pendahuluan bela negara. Yang keempat, PPKN atau Pendidikan Pembelajaran Kewarganegaraan pada tahun 1994. Sebagai implikasi dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan yang menggariskan adanya pendidikan Pancasila dan juga pendidikan kewarganegaraan sebagai bahan kajian wajib kurikulum di semua jenjang pendidikan, maka PMP mengubah namanya menjadi PPKN. PPKN berisi materi dan pengalaman belajar yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan pada tahun 2004 sampai sekarang. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak serta kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada aktualisasi sejarah PKN. Nah, karena sejarah PKN ini menitik beratkan pada historis, maka aktualisasinya adalah dengan mengetahui, memahami, dan menghayati sejarah PKN itu sendiri. Contohnya, saat ini kita sedang mempelajari perkembangan PKN atau civic di dunia maupun di Indonesia. Sejarah PKN di sekolah dasar.
Secara spesifik, sejarah PKN tidak ada di standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran PKN di SD. Namun, sejarah PKN ini menjadi gambaran bagaimana perkembangan PKN di sekolah dasar dan tingkatan lainnya sejak awal diperkenalkan ke dunia pendidikan sampai saat ini. Sebelum mengakhiri presentasi ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari materi sejarah PKN. Jadi secara etimologis, civic itu berasal dari kata civitas, citoyen, citizen, yang artinya warga negara. Dan secara terminologis, civic diartikan sebagai studi yang berkaitan mengenai tugas pemerintahan dan hak kewajiban warga negara. Civic di Amerika, diperkenalkannya civic tahun 1790, masuk ke kurikulum abad ke-19, lalu gerakan community civic 1907, dan gerakan Civic Education Movement. Faktor-faktor karakter civic education di suatu negara. Yang pertama, sejarah negara. Yang kedua, tren global. Yang ketiga, posisi geografis negara. Yang keempat, struktur politik negara. Dan yang kelima, sistem ekonomi. Perkembangan civic di Indonesia. Yang pertama dinamakan sebagai kewarganegaraan. Lalu diubah lagi menjadi pendidikan kewargaan negara. Lalu menjadi PMP atau Pendidikan Moral Pancasila. Lalu yang keempat menjadi Pendidikan Pembelajaran Kewarganegaraan atau PPKN. Dan yang kelima menjadi Pendidikan Kewarganegaraan dari tahun 2004 sampai sekarang. Aktualisasi sejarah PKN adalah mengetahui, memahami, dan menghayati sejarah PKN. Dan untuk sejarah PKN di ranah sekolah dasar, secara spesifik, sejarah PKN itu tidak ada di standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran PKN di SD. Namun sejarah PKN ini menjadi gambaran bagaimana perkembangan PKN di sekolah dasar dan tingkatan lainnya sejak awal diperkenalkan ke dunia pendidikan sampai saat ini. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.